Sebenarnya keduanya Sayyid Hasan dan Husain itu mati dalam kondisi yang mengenaskan. Satu di antaranya teracun, satu di antaranya terbunuh. Jadi bagi siapapun golongan, hendaknya itu harus menjunjung tinggi, bukan karena terzolimi sehingga kita selalu memperingati perihal itu, bukan berpegang teguh untuk menjunjung tinggi keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang lewat Sayyidatuna Fatimah, baik itu zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Kalau sekarang disebut dengan habaib, itu di wilayah Indonesia. Kalau di wilayah barat timur, kalau di wilayah timur itu dikenal dengan sebutan Said. Itulah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad. Yang kami tahu bahwasanya para wali, para auliullah zaman sekarang yaitu keturunan daripada baginda Nabi Muhammad tersebut, itu yang disebut dengan habaib. Banyak kronologi yang ceritanya itu melegenda. Bahkan di Priok itu Habib Priok, kemudian Habib Kuitang, itu karamanya luar biasa. Itu wali, itu kuburannya tidak bisa dihancurkan oleh alat-alat berat. Itu satu bukti bahwasanya beliau wali, kekasih Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kembali kita bicara tentang masalah golongan. Golongan siapapun itu yang tidak menjunjung tinggi daripada keturunan daripada baginda Nabi Muhammad, itu bohong bahwasanya golongan tersebut cinta terhadap baginda Nabi Muhammad. Rasionalnya simpel. Ketika kita itu cinta terhadap dia, tentu kita harus mencintai daripada keluarganya. Sebaik-baik cerita yang nyata yaitu dari keluarganya. Sehingga kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, ya tentu kita cinta harus kepada keluarganya. Ahlul Bait itu yang disebut, maksudnya bukan 12 imam, tapi keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah. Nah, kenapa? Karena adalah mengalir ke baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya kita harus cinta kepada beliau apapun kronologi yang terjadi, bukan karena terzolimi sehingga kita itu mengagung-agungkan yang lainnya, tidak, enggak. Kita semuanya, bagi yang perempuan atau laki-laki, harus kita hormati. Sekalimat hormat diletakkan di atas kepala untuk menghormati daripada cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu golongan yang benar tuh. Antum paham nggak tentang 12 imam itu apa? Gitu loh. Antum paham nggak 12 imam itu apa? Dan siapa? Kalau antum sudah menyatakan seperti itu, kalau orang cinta, itu bagaimana sikap kita? Kenapa kita harus cinta? Ada perintah nggak untuk mencintai keluarga Nabi? Itu aja dulu dah. Sayyid Ali Zainal Abidin pada waktu itu membawa tongkat baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu tongkat itu diminta. Akhirnya, kenapa kau ambil ini tongkat? Karena saya ingin mengambil barokah daripada tongkat itu, karena tongkat itu pernah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan bahwasanya, kenapa Anda mengambil tongkat sedangkan saya itu adalah ada darah yang mengalir di dalam tubuhku, darah baginda Nabi Muhammad. Akhirnya Ali Sufi itu sadar akan kecintaannya, kenapa saya harus mengambil barokah ke tongkat itu sedangkan beliau Sayyid Ali Zainal Abidin darah mengalir daripada baginda Nabi Muhammad. Walhasil akhirnya tidak mencium tongkat itu, tapi lebih mengutamakan mencium tangan daripada Sayyid Ali Zainal Abidin.
Itu alasannya. Alasannya simpel loh. Bahwasanya kita itu harus cinta kepadanya karena ada darah yang mengalir dari baginda Nabi Muhammad SAW itu. Kalau bicara cinta itu tidak ada babnya, bos. Kalau bicara cinta itu tidak ada babnya. Laila Majnun itu mencium rumahnya. Majnun itu mencium rumahnya Laila. Setiap lewat memandangi daripada rumahnya. Siapa yang kita gak kenal dengan Laila Majnun? Yang bahwasanya beliau itu syair-syairnya luar biasa. Pada waktu itu ditanya, kenapa engkau Majnun? Mencium daripada dinding rumahnya Laila. Iya, karena di dalamnya ada Laila. Itu kalau masalah cinta seperti itu. Jadi tak usahlah. Cinta itu harus ada perintah. Cinta itu yang jelas selama ada kaitan daripada dia, maka itu kita cinta kepadanya. Ya kan? Simpelnya gitu aja. Jangan usah jauh-jauh. Membahas cinta kok harus ada perintah. Cuman ini? Cinta terpaksa itu nanti. Antum hebat, tahu tentang tongkat itu, ceritanya keren. Nah, kalau sudah cinta kepada keluarga Nabi, apa sikapnya? Kalau sudah mencintai keluarga Nabi, dan ada nggak perintah dari Allah untuk mencintai keluarga Nabi, gitu loh. Dan bagaimana sikap kita kalau sudah cinta kepada keluarga Nabi karena ada darah Nabi di situ? Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang menghormati beliau toh. Kenapa harus ada perintah? Jangankan tidak diperintahkan, tanpa ada perintahkan pun saya mencintai daripada Ahlul Bait yang bukan ditentukan 12 itu. Semuanya. Walaupun beliau maaf cakep ya. Beliau itu kan kalau artinya mungkin kalau orang awam itu gila. Tapi kalau golongan habaib yang seperti itu namanya wali majnun, wali majdub. Ya, meskipun habaib majdub akalnya ketarik kepada Allah seperti Al-Habib siapa itu namanya Syekhon itu diantaranya. Kami hormat kepada beliau. Kemudian Habib yang di Madura, kami hormat kepada beliau. Kenapa? Karena sudah cinta kepada beliau. Tidak usah harus ada perintah, tidak ada harus ada gin dan sebagainya. Itu cinta. Jadi apapun ceritanya, selama dia Ahlul Bait, maka kata hormat di atas kepalaku, aku letakkan untuk menghormati cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu bos. Jadi jangan ditentukan 12. Cuman aja ini. Saya simpel aja bertanya, apa itu arti mencintai? Apa arti cinta? Ya kan? Dan menghormati. Terima kasih. Mencintai itu bukan asal mencintai, ada perintahnya. Membaca sholawat juga itu ada perintahnya, nggak asal baca sholawat. Begitu ya Mas? Ya Ustadz ya. Sekali lagi, apa arti cinta? Silakan apa yang mau disampaikan yang antum posting di situ. Mana perintah yang bahwasanya umat untuk bersolawat kepadaku? Ada nggak kira-kira Nabi Muhammad? Sholawat kok kepadaku? Ada nggak kira-kira itu? Saya share ya. Kita bahas sholawat dan perintah cinta. Ya, saya share ntar surahnya. Kita bahas. Dan yang antum share itu apa yang antum sampaikan? Anda paham gak sih kalimat perintah sama yang anjuran itu? Itu bukan perintah, itu anjuran. Kalau anjuran itu nggak wajib baginya untuk melaksanakan hal itu. Tapi kalau itu kalimatnya perintah, maka wajib. Aqimu sholah, dirikanlah sholah. Waktu zakah, bayar zakat, itu namanya perintah. Sehingga dalam umat Islam sholat wajib.
zakat wajib. Itu anjuran itu. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka hendaklah engkau kalian salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wasallimu taslima. Itu kalimat anjuran, bukan perintah. Solu apa itu? Solu kalimat perintah bukan. Solawatlah. Itu solu kalimat perintah bukan. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wa sallimu taslima. Bab atashahud wa salat 'alan nabi wala syafi'i fardullah as-salatu 'ala rasulillah faqala innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wala syafi'i wa lam akun fardu salat alaihi fi mauti aw lam minhu fi salat wajadna adilla ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaftu anna min anna salata ala Rasulullah fardun fi salat wallahu ta'ala akhbarna Rabi akhbarna Syafi'i wala akhbarna Ibrahim bin Muhammad qala Sufwan bin Sulaim bin Abi Salman law qala ya Rasulullah nusalli alaika yakni fi salat qala qawlu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya itu menjelaskan tentang bahwasanya selawat kepada baginda Nabi Muhammad mengenai ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala itu wajib hanya di salat, bukan kok di lain salat. Jadi gini ya, mafhumnya begini. Kalimat perintah itu ada kalimat perintah yang murni, ada kalimat perintah yang tidak murni. Contoh yang tidak murni bagaimana? Waqimus sholata wa atuz zakah. Itu contoh yang murni. Maka salat wajib, membayar zakat wajib. Itu fi'il amr yang murni. La contoh innallaha malaikatu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat. Nah ini kan udah kalimat anjuran. Kemudian salawatlah kalian terhadap baginda Nabi Muhammad. Salatu minallahi ala rasuli, salawat dari Allah terhadap rasulnya, rahmatu wa ridwan. Itu sebuah rahmat dan sebuah keridhaan. Ausana'u alaihi indal malaikah, dan memuji kepada beliau di sisi malaikah, wa ta'dimuhu, dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Kemudian salawat dari malaikat ad-du'a wal istighfar. Malaikat berdoa, malaikat beristighfar dengan adanya salawatnya malaikat terhadap baginda Nabi Muhammad. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa minal mu'min ad-du'a wa tadarru. Kemudian salawat dari orang-orang yang beriman yaitu sebuah doa, yaitu sebuah tadarru terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mentingkatkan tinggi kehendaknya, wa yarfa'u qadrahu, dan menjunjung tinggi kadar daripadanya. Itu diantaranya. Jadi jangan dimaknai bagaimana dengan Allah nggak sholat, bagaimana dengan malaikat nggak sholat. Bukan seperti itu. Sholawat itu kan di sholat ada. Yang di sholat itu wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wajib. Kemudian kita sholawat di luar sholat itu hukumnya sunnah atau anjuran atau bagaimana ya aneh pun ya sholawat, aneh pun sehari-hari tidak lepas daripada sholawat. Tapi memaknai sholawat wajib enggak gitu. Ada perintah yang murni, ada yang tidak murni. Itu siapa yang membagi dua itu? Kok bisa begitu? Kok ini murni, ini tidak? Itu siapa yang membagi dua seperti itu? Terima kasih. Sekarang logikanya seperti gini ya. Antum mau nggak kira-kira kalau sholat itu wajib di luar sholat? Sekarang tadi antum bicara pada waktu itu pula antum itu tidak membaca sholawat berdosa antum. Ta'rif wajib sendiri itu tatkala dikerjakan ditinggalkan berdosa. Antum ngomong itu berarti meninggalkan sholawat berdosa antum itu. Di sholat wajib
Kalau di luar sholat nggak wajib. Siapa itu yang bagi? Sholawat kalau itu yang sholawat di dalam sholat adalah wajib. Kalau di luar sholat tidak wajib. Siapa yang bagi dua? Ya Ustadz ya. Yang membagi dua ini perintah murni, ini tidak perintah murni, itu siapa? Gitu loh. Pertama, kedua, kalau masa sholawat, setiap napas saya bersolawat karena itu wajib. Alhamdulillah sampai sekarang saya bicara sama antum pun hati kecil saya sholawat. Terima kasih. Antum tuh berbohong. Sekarang tadi ngomong bagaimana mau bisa sholawat. Suara itu tidak bisa terucap dengan dua nada yang berbeda. Suara itu hanya terucap ketika mengucap itu ya berarti meninggalkan kalimat lain. Wah, Anda setiap musuh apa sholawat. Cemana tadi Anda menerangkan itu kan berbicara. Terus di mana sholawatnya? Anda nggak usah bicara kalau seperti itu, nggak usah berkomentar-komentar karena ketika komentar Anda itu meninggalkan daripada sholawat. Antum belum jawab. Ini perintah murni, ini perintah tidak murni. Antum belum jawab. Loh, Anda tahu. Kok Anda sudah menjimbulkan saya berbohong? Karena tahu sholawat itu wajib, ya. Ucapan ini di bibir, hati antum tahu. Karena antum nggak dilatih, ya kan? Antum nggak dilatih. Itu harus perlu latihan. Hati ini berbicara dengan hatinya, bibir juga berbicara, gitu loh. Maka coba kamu berlatih, begitu. Apalagi kita nggak berbicara, itu selawat terus. Saya tahu itu wajib, gitu loh. Kok tahu saya berbohong? Dari mana Anda tahu? Ada ilmuwan yang mengatakan bahwasanya tatkala kita berkata kemudian kita itu artinya berbeda dari apa yang dikatakan, nanti tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dinarasikan. Itulah sehingga aneh mengatakan Anda itu berbohong. Anda berkata-kata, katanya di hatinya mengatakan sholawat. Itu bagaimana narasi seperti itu? Coba bagaimana terangkan, coba terangkan gambaran ketika Anda itu berkata-kata kemudian hati mengatakan sholawat. Coba rasionalkan secara akal sehat biar semua akal sehat itu bisa menerima. Kalau sudah kita nggak berbicara, ya tentu harus meninggalkan pembicaraan tersebut. Kalau kita nggak sholawat, ya tentu ketika kita bicara lain sholawat berarti kita meninggalkan sholawat. Itulah narasi yang logika, narasi yang rasional. Yang merasakan saya, yang tahu ya saya. Loh, dari mana Anda tahu? Narasinya narasi teori kan. Sekarang Anda lapar. Yang tahu lapar itu siapa? Kan Anda sendiri. Bahwa Anda itu lapar. Apakah saya tahu bahwa Anda lapar? Gitu loh. Terus pertanyaan saya gak dijawab. Ini perintah murni, ini perintah tidak murni. Mana jawaban kamu? Yang merasakan saya, bukan kamu. Kamu kan gak tahu. Gitu loh. Itu masalah hati. Siapa yang tahu? Bicara, ya kan? Bicara, cerita, tapi hati kecil saya selawat terus. Ya kan, kamu kan nggak tahu suara hati. Dari mana itu nuduh tanpa bukti? Hanya kira-kira. Narasi logika yang mana? Gitu loh. Itu pertanyaan yang saya gampang saja, antum belum jawab. Perintah murni dengan perintah tidak murni, siapa yang membagi dua itu? Terima kasih. Bagaimana mungkin kita itu bisa? Kan tadi saya katakan, coba rasional, kan nggak usah jauh-jauh. Bagaimana narasi seperti itu bisa secara rasional? Ketika kita berkata-kata, kemudian hati Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, bagaimana? Nah, kemudiannya di dalam syariat, di dalam syariat itu, kalimat bisa itu dianggap ketika ditalafutkan, ketika diucapkan. Ketika tidak, ya berarti tidak ada lafaz tersebut. Nah, kalau seperti itu berarti ya ini akan
akan menjadi iskal, janggal yang luar biasa, iskalan syadidan. Tentu itu karena tadi bicara terus, berarti ia meninggalkan sholawat, berdosa itu. Kamu melihat dengan panca indera materi. Kalau kamu mau lihat pakai mata kolbu, karena yang bicara itu kolbu, hati. Kamu bisa lihat. Bagaimana mungkin pekerjaan hati terus kamu lihat dengan mata materi yang nggak terdengar. Makanya belajar dulu. Belajar ya Mas sebelum menilai, sebelum menghukumi gitu. Itu pertanyaan saya yang itu belum dijawab. Kalau mau lihat pekerjaan hati itu dilihat dengan mata hati, baru bisa lihat. Begitu Mas. Atau begitu Ustaz? Makasih. Nih, aneh kutip ilmuwan dari kelas dunia. Ajaba i'lam wafaqakallahu ta'ala anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam mujma'un ala talabihi bil kitabi wa sunnah wujuban wa istihbaban. Amma wujuban fa indana fi tashahhudil akhir wa inda kulli ma dzukira zahaba ilaihi min al-a'immati dahib. وفي كل مجلس مرة ولا تكرر ذكره حقه أزم خشري وكذا حكى أنه تجيب في كل دعاء وأما استتابها فلا كلام فيه ولكنها تتأكد في موادئ منها أكيب الأذان ومنها أول الدعاء وأوسطه وأخيره منها أكيب دعاء القنوت ومنها عند دخول المسجد وخروج منه ومنها في صلاة الجنازة ومنها عند التلبية وعند الصفا ومروة ومنها عند الإجماع والتفارق ومنها عند الصبح والمساء ومنها عند الوضوء ومنها عند النتين الأذان ومنها عند نسيان شيء ومنها عند زيارة القبر الشريف. اعلم أن الآتي به على قصد تعظيمه صلى الله عليه وسلم أو تبارك بها ودافع غضب من غضب أو إغاظة منافق أو كفر أو دفع ضرر عيد فهذا كله مستحب لا نعلم في خلاف. Ini ilmuwan yang mengatakan bahwasannya tentang masalah ayat innallah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima yang diambil dari kitab dan hadis itu bermakna wujuban wa istihbaban, bermakna wajib dan bermakna sunnah. Yang wajib di mana? Saat tasyahud akhir. Wa inda kulli ghairiha, maka ketika di selain tasyahud akhir maka ada hukum sunnah. Di antaranya itu tadi ketika duduk baca sholawat, kemudian ketika akan doa sholawat, ketika selesai doa sholawat, tengah-tengah doa sholawat, ketika akhir daripada kunut ya itu hukumnya sunnah juga sholawat. Inda dukhul masjid, saat masuk masjid, wa khuruji minhu dan saat keluar daripada masjid pun sunnah sholawat. Wa min hafiz sholatil jinazah, dan di saat ia akan melaksanakan daripada sholat jenazah ya maka sunnah untuk sholawat. Wa minha inda talbiyah, dan saat ia akan membaca talbiyah labbaik Allah maka disunahkan untuk sholawat. Wa inda Safa wal Marwah, dan di saat ia berada di gunung Safa dan gunung Marwah sunnah. Wa indal ijma, dan di saat akan ada perkumpulan dan di saat akan ada perpisahan daripada perkumpulan itu ada hukum sunnah untuk sholawat. Singkatnya ya, audaf'i dururi ainin fahada kulluh, maka semua daripada keterangan itu mustahabun, itu dihukumi sunnah, la na'lamu fi khilafun, dan tidak aku tahu tentang masalah perbedaan tentang masalah sholawat di luar akhir daripada doa tasyahud akhir. Enggak ada itu. Ilmuwan ini kelas tinggi, Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebenarnya kalau kita itu pemikir ya, yang aneh kutip daripada kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu sudah paham nalar. Kenapa? Karena setur bagi dua itu mengomentari ya
narasi yang aneh kutip daripada Al-Imam Syafi'i itu mengomentari bahwasanya sholawat yang berada di Quran dan hadis, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu komentar daripada beliau. Berarti di situ makna daripada fi'il amr itu ada yang fi'il amr yang murni, yang tiba-tiba kok langsung aqimu sholat, atu zakat, dirikan sholat, membayar zakat, itu kan gak ada embel-embel kalimat lain. Nah kemudian kenapa aneh mengatakan fi'il amr itu ada yang tidak murni, ada yang murni. Contoh yang tadi sholawat itu tidak murni. Contohnya innallaha malaikatu shollu ala nabi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian diingatkan ya ayyuhalladzina, wahai, kan itu nida itu ya itu kayak nida yang manggil, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau berselawatlah kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya pun selawat kepada Nabi. Nah ini kan kalimat perintah yang berdasar ya, yang lebih objektifnya keanjuran. Tapi kemudian syariat mensyariatkan sholawat kepada Nabi hukumnya wajib di tasyahud akhir. Menurut versi Al-Imam Syafi'i, di luar itu nggak wajib. Itu versi yang aneh sampaikan menurut apa yang aneh kutip.